Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga damai sejahtera melimpahi kita semua dan kita semakin dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Simon Patariski Manalu. Nomor induk dosen saya 0122 118803. Saya adalah dosen tetap di Fakultas Bisnis dan Humaniora, Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Cunyadin Medan. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026 yang diadakan oleh Kemendikti Saintek Republik Indonesia. Saya akan menyusun dokumen pernyataan diri sebagai wujud Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Pada saat ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Ekonomi Pembangunan. Saya mengajarkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Ekonomi Pembangunan pada semester genap tahun ajaran 2025-2026 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa-mahasiswi Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Cunyadin Medan. Pembelajaran Ekonomi Pembangunan dilakukan dengan metode blended learning, yaitu perpaduan daring atau online melalui e-learning di platform Siakat yang dikelola oleh Universitas Cunyadin, serta luring atau tatap muka di kelas atau offline. Mahasiswa yang mengikuti mata perkuliahan ini dapat mengunduh RPS dan dapat mengunggah tugas secara online melalui Siakat. Dalam perkuliahan ini, diskusi interaktif, studi kasus dan presentasi diselenggarakan di kelas maupun Google Meet atau Zoom. Perkuliahan ini dilakukan dengan pendekatan DIA, yaitu delivery atau penyampaian materi pembelajaran, interaction atau forum diskusi dan teleconference, dan assessment atau tugas dan diskusi, dan kuis. Metode pembelajaran yang saya gunakan bersifat aktif, timbal balik, partisipatif, dan berdasarkan pengalaman nyata selaku saya adalah dosen dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Cunyadin. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini sangat bervariasi, seperti ceramah, presentasi, tanya jawab, studi kasus, diskusi, latihan, soal, proyek, dan lain-lain. Dengan harapan yang pertama, mahasiswa mampu membaca dan menganalisis data Badan Pusat Statistik, data Kementerian dan data Bank Indonesia terkait data pembangunan ekonomi. Kedua, mahasiswa mampu merumuskan dan menganalisis berbagai masalah yang ada dalam pembangunan ekonomi dengan menggunakan teori-teori dan metode analisis pembangunan ekonomi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyampaikan berbagai hasil analisis pembangunan ekonomi baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan dasar ekonomi pembangunan. Yang kelima, mahasiswa mampu memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan pembangunan ekonomi berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan berbagai metode yang ada di dalam pembangunan ekonomi. Selain itu, capaian pembelajaran atau CPL yang harus dicapai dalam perkuliahan ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, berintegritas atas keahliannya secara mandiri. Tidak hanya itu, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang hendak dicapai pada perkuliahan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas keahliannya secara mandiri dan berintegritas. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, komunikatif yang efektif dan inovatif di bidang pembangunan ekonomi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengkaji dan menganalisis permasalahan pembangunan ekonomi. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun laporan saintifik dari hasil suatu kajian pembangunan ekonomi dan dapat memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan pembangunan ekonomi berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan berbagai metode di dalam pembangunan ekonomi. Media pembelajaran dalam mata kuliah pembangunan ekonomi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perangkat lunak yang meliputi e-learning, Google Meet, Zoom, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, dan video. Yang kedua, perangkat keras, yaitu buku, proyektor, papan tulis, e-book, dan e-jurnal. Dan standar penilaian dalam mata kuliah pembangunan ekonomi yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran berbobot 10%. 10% ini diperoleh dari kehadiran mahasiswa selama 16 pertemuan. Selain itu didukung dengan keaktifan, pakaian formal, perilaku, presentasi kelompok, dan tata krama.
Yang kedua, kuis dan diskusi berbobot 5%. 5% ini diperoleh mahasiswa dari hasil menjawab diskusi dan kuis mengenai studi kasus serta diskusi selama kegiatan presentasi kelompok di kelas. Yang ketiga, tugas berbobot 15%. 15% ini diperoleh mahasiswa dari tugas-tugas yang diberikan kepada mereka, baik individu maupun kelompok. Yang keempat, ujian tengah semester berbobot 30%. 30% ini diperoleh dari hasil ujian tengah semester setelah mengikuti perkuliahan selama 8 pertemuan. Yang kelima, ujian akhir semester berbobot 40%. 40% ini diperoleh dari hasil ujian akhir semester setelah pertemuan memenuhi batas 16 pertemuan. Nilai akhir mahasiswa terdiri dari 5 komponen di atas. Seluruh komponen penilaian yang berasal dari 5 aspek tersebut haruslah lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus atau nilai E dari mata kuliah yang bersangkutan. Sekian dan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Tuhan memberkati. Amin. Saya akan menjelaskan tentang pengantar ekonomi pembangunan. Saya berharap kita semua berpartisipasi aktif setelah pemaparan saya ini dan melakukan diskusi kelompok. Seperti yang saya paparkan sebelumnya di kelas 1. Baik, kita masuk ke topik kita, pengantar pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu merupakan proses perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara terarah yang dilakukan melalui kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan yang ada di dalam pembangunan ekonomi itu sendiri. Menurut Tadaro, pembangunan ekonomi merupakan salah satu komponen utama dari pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kapasitas perekonomian nasional maupun daerah secara jangka panjang. Pembangunan ekonomi dapat dipahami sebagai proses peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui barang dan jasa dan transaksi serta aktivitas ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Dalam konteks modern, pembangunan ekonomi itu tidak hanya berfokus pada pertumbuhan produk domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi semata, tetapi pada kualitas pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam konteks modern, pembangunan ekonomi merupakan upaya terencana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui yang pertama, penciptaan lapangan kerja, yang kedua, pengentasan kemiskinan, yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang keempat, pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Untuk mencapai hal ini diperlukan upaya menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran di dalam perekonomian serta melakukan kebijakan adaptif terhadap dinamika ekonomi sendiri, teknologi, geopolitik, sosial, dan lainnya. Indikator yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi itu ada 2. Yang pertama, indikator ekonomi, yang kedua, indikator sosial. Indikator ekonomi terdiri dari yang pertama, penurunan ekor, yang kedua, peningkatan produk domestik bruto, yang ketiga, peningkatan pendapatan per kapita, yang keempat, peningkatan investasi, dan lainnya. Sedangkan indikator yang kedua adalah indikator sosial, terdiri dari yang pertama, peningkatan indeks pembangunan manusia, yang kedua, peningkatan indeks kualitas hidup manusia, yang ketiga, peningkatan pelayanan terhadap masyarakat atau peningkatan akses terhadap masyarakat, yang keempat, peningkatan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, dari semua pemaparan ini dapat didefinisikan bahwasanya pembangunan ekonomi merupakan proses transformasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan kokoh serta berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja, dan pelestarian lingkungan. Sekian dan terima kasih. Saya harap kita langsung melakukan presentasi kelompok. Untuk pemanfaatan sumber daya alam atau sektor unggulan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kebijakan pemerintah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi semuanya. Saya harap kita dalam lindungan Tuhan semuanya. Pada hari ini kita akan melihat bagaimana kaitan pembangunan ekonomi terhadap ekonomi pertanian. Baiklah, kita langsung masuk ke intinya. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu fondasi utama suatu perekonomian. Pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan sektor industri dan jasa, tapi juga pada transformasi sektor pertanian agar menjadi produktif, efisien, berkelanjutan, dan mampu menciptakan nilai tambah. Dalam perspektif pembangunan ekonomi, sektor pertanian memiliki peran strategis sebagai penyedia pangan, penyerapan tenaga kerja, pemasok bahan baku industri, sumber devisa melalui ekspor dan komoditas pertanian, serta pasar bagi berbagai produk industri pertanian. Peningkatan produktivitas pertanian akan memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan rumah tangga petani, mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pembangunan pertanian menjadi bagian tidak terpisahkan dalam strategi pembangunan ekonomi yang inklusif. Konsep pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia berorientasi pada 4 pilar. Yang pertama, pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment. Pertumbuhan sektor pertanian mendorong peningkatan output dan nilai tambah. Ini merupakan proses dari pilar pertama, yaitu pro-growth. Berikutnya, peningkatan pendapatan petani sering berorientasi untuk menurunkan kemiskinan di pedesaan. Ini adalah upaya dari pilar berikutnya, yang pertama, pro-poor. Dan penciptaan lapangan kerja di sektor hulu maupun hilir agribisnis terjadi pada pilar berikutnya, yaitu pro-job, serta penerapan praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ini terletak pada pilar berikutnya, yang pertama, pro-environment. Dengan demikian, pembangunan pertanian tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekologis. Dalam ekonomi pertanian, mekanisme permintaan dan penawaran memegang peranan penting dalam menentukan harga, jumlah produksi, serta pendapatan petani. Permintaan mempengaruhi jumlah penduduk, tingkat pendapatan, perubahan pola konsumsi, serta kebutuhan industri, sedangkan penawaran mempengaruhi luas lahan, produktivitas, teknologi, iklim, ketersediaan sarana produksi, akses pembiayaan, dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi perlu didukung oleh kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran agar harga tetap stabil dan pendapatan petani dapat meningkat serta pasokan pangan tetap terjaga. Strategi pembangunan ekonomi yang diperlukan di sektor pertanian hanya perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas melalui inovasi teknologi, mekanisasi, penelitian dan pengembangan, penyediaan benih unggul, perbaikan sistem irigasi, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan petani, pembangunan infrastruktur pedesaan,
pengembangan agroindustri, digitalisasi pertanian, serta perluasan akses pasar domestik dan internasional. Pendekatan rantai nilai dan agribisnis juga penting untuk meningkatkan nilai tambah komunitas pertanian, sehingga petani tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga memperoleh manfaat dari kegiatan pengolahan, distribusi, dan pemasaran dari hasil produk pertaniannya. Keberhasilan pembangunan ekonomi di sektor pertanian dapat diukur melalui berbagai indikator, antara lain meningkatnya produktivitas lahan dan tenaga kerja, pertumbuhan produk domestik bruto di sektor pertanian, peningkatan nilai tukar petani atau NTP, peningkatan pendapatan petani, meningkatnya ekspor komoditas pertanian, terciptanya lapangan kerja di sektor agribisnis, dan menurunnya tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan, serta meningkatnya ketahanan pangan, serta kualitas lingkungan melalui penerapan praktek pertanian yang berkelanjutan. Dalam menghadapi perubahan iklim, disrupsi teknologi, fluktuasi harga komoditas, dan dinamika perdagangan global, pembangunan ekonomi pertanian memerlukan kebijakan yang adaptif. Pemerintah perlu menerapkan strategi yang fleksibel melalui diversifikasi komoditas, penguatan cadangan pangan, pengembangan sistem peringatan dini terhadap risiko iklim, perlindungan petani melalui asuransi pertanian, peningkatan daya saing ekspor, serta pemanfaatan teknologi digital dalam produksi dan pemasaran. Dengan pendekatan adaptif tersebut, memungkinkan sektor pertanian tetap tangguh menghadapi perubahan lingkungan strategis, sekaligus terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, ekonomi pertanian merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi. Kemajuan sektor pertanian tidak hanya meningkatkan produksi pangan dan pendapatan petani, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mendorong industrialisasi berbasis pertanian, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Ada yang bertanya?